Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 7 bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Bramanti yang tiba-tiba muncul dan duduk di antara Ki Tambi dan ibunya serta dia telah mengetahui semua yang disampaikan Ki Tambi tentang Panggiring. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Dari mana kau tahu? Bertanya ibunya terbata-bata. Aku tidak pergi ke bendungan. Ketika aku melihat kelainan sikap Paman Tambi, aku mencoba mendengar pembicaraan Paman dan Ibu. Mula-mula aku tidak bermaksud mendengarkan seluruhnya. Aku hanya sekadar ingin tahu. Tetapi yang Paman bicarakan dengan Ibu ternyata telah sangat menarik perhatianku. Ibu Bramanti itu berdesah. Darahnya menjadi semakin cepat mengalir seluruh tubuhnya. Karena itu, aku telah mendengar seluruh pembicaraan Ibu dengan Paman, sehingga Paman Tambi tidak usah mengulanginya lagi. Tambi seakan-akan memang telah terbungkam. Dipandanginya saja wajah Bramanti tanpa berkedip. Ternyata setelah berhadapan langsung dengan anak muda itu, Ibu Bramantilah yang berhasil cepat menguasai perasaannya. Karena bagaimanapun juga Bramanti adalah anaknya, sehingga jalinan hubungan di antara mereka jauh lebih rapat daripada Ki Tambi. Sehingga dengan demikian, maka betapapun lambatnya, namun Bramanti mendengar ibunya bertanya, "Kalau kau sudah mendengar Bramanti, bagaimanakah jawabanmu?" Bramanti tidak segera menjawab, wajahnya menjadi semakin buram, dan dadanya menjadi semakin bergetar. Pertanyaan serupa itu adalah pertanyaan yang paling sulit baginya. Sekilas terbayang di dalam angan-angannya, seorang perampok berambut panjang, berkumis, dan bercambang. Dengan kasar ia merenggut nyawa orang-orang yang telah dipilih menjadi korbannya. Tanpa belas kasihan ia memeras, mengancam, membunuh dan segala macam kekejaman-kekejaman yang lain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, terngiang di telinganya kata-kata Ki Tambi bahwa Panggiring kini telah meninggalkan dunianya. Namun ia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak yakin bahwa orang yang telah menghayati hidup seperti Kakang Panggiring itu dapat meninggalkan cara hidup yang demikian." Kakang Panggiring adalah perampok yang lebih kasar dan lebih buas dari Panembahan Sekar Jagad. Mungkin ia baru terguncang oleh suatu peristiwa yang dapat menyentuh jantungnya, tetapi pada suatu saat ia pasti akan kambuh lagi. Jika demikian, maka kademangan ini pasti akan ditelannya, seluruhnya, dan jauh lebih serakah dari Panembahan Sekar Jagad. Bramanti mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ibunya mendesah, "Bagaimana Bramanti? Apakah kau dapat mengerti?" Bramanti mengerutkan keningnya, sekilas berdesir kecemasan tentang kademangan, tentang halaman dan rumahnya yang kemudian mengguncang dadanya adalah tentang Ratri. Ratri selalu bertanya tentang Panggiring, katanya di dalam hati. Gila, kenapa orang itu yang diharapkannya pulang? Pada saat Kakang Panggiring pergi, Ratri masih seorang gadis kecil. Perasaan apakah yang telah membelit di hatinya saat itu sehingga seakan-akan ia telah merindukannya? Bramanti mengumpat di dalam hati. Sekali lagi ia menyalahkan Temunggul yang terlampau berprasangka kepadanya. Aku kini harus mengalami, disiksa oleh perasaan itu seperti yang pernah dialami oleh Temunggul, dan bahkan yang sampai saat ini masih juga dideritanya. Sekali lagi Bramanti menarik nafas ketika ibunya mendesaknya, "Bramanti, aku mengharap bahwa kau dapat mengerti perasaanku. Aku adalah seorang ibu, ibumu, namun juga ibu Panggiring." Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera menyahut. Ia dapat merasakan betapa pedih hati Nyai Pruwita, tetapi ia tidak dapat membantunya lebih banyak daripada mencoba meyakinkan Bramanti bahwa Panggiring benar-benar akan berusaha memperbaiki dirinya. "Paman," berkata Bramanti, "sebaiknya Paman mengatakan kepada Kakang Panggiring, untuk kepentingannya dan kepentingan keluarga yang sedang akan bangkit ini, lebih baik ia meninggalkan Kademangan Candisari." "Bramanti," potong ibunya. Bramanti berpaling, ditatapnya ibunya yang masih menitikkan air matanya. "Ibu, aku kira ini adalah jalan yang paling baik buat kita semuanya. Kakang Panggiring sebaiknya berada di tempat yang baru sama sekali, yang belum mengenalnya."
Ia akan mendapat penghargaan yang wajar apabila ia benar-benar akan meninggalkan cara hidupnya itu. Ia akan menjadi warga tempat yang baru itu sebagai warga yang baik. Tetapi di sini, setiap orang akan berprasangka kepadanya. Jadi, maksudmu kau telah menolak kedatangan kakakmu di rumah ini? Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, sebaiknya, Ibu. Sebaiknya Kakang Panggiring tidak kembali. Bramanti, itukah keputusanmu? Bramanti tidak menjawab, tetapi kepalanya teranguk kecil. Tiba-tiba tangis perempuan itu pun seakan-akan tercurah tanpa dapat ditahannya lagi. Betapa ia menyesali semua peristiwa yang pernah dilaluinya. Terbayang kembali berbagai macam tata kehidupan yang pernah dialaminya. Semakin lama menjadi semakin jelas. Tetapi perempuan itu tidak dapat mengatakannya kepada Bramanti. Ia tidak sampai hati melukai hati anak yang baik itu. Tetapi apakah ia harus melepaskan Panggiring begitu saja dari hatinya? Di antara isak tangis Nyai Pruwita itu terdengar suara Kitambi. Bramanti, kalau kita lepaskan Panggiring itu kemana ia kehendaki, maka pada suatu saat ia akan dengan mudah masuk kembali ke dalam dunianya yang hitam. Kita belum tahu apakah yang dapat ditemuinya di daerahnya yang baru itu. Tetapi di sini, hampir setiap orang sudah dikenalnya. Justru kesediaannya mengakui kesalahannya tanpa bersembunyi itu adalah pertanda bahwa ia telah benar-benar berusaha menghentikan tata cara hidupnya yang kotor itu. Di antara kita, ia akan selalu dapat diperingatkan bahwa jalannya telah tersesat. Tetapi Bramanti menggelengkan kepalanya. Dipandanginya ibunya yang sedang menangis. Tampaklah keningnya menjadi tegang. Perlahan-lahan ia berkata, "Paman, aku tidak akan dapat mempertanggungjawabkannya. Mungkin sehari dua hari kita dapat memberinya peringatan. Tetapi pada hari-hari berikutnya, apabila ia telah jemu dengan pekerjaan yang didapatnya di Kademangan ini, dan apalagi apabila satu dua orang kawan-kawan mencarinya, maka Kademangan inilah yang akan menjadi korban." Bramanti berhenti sejenak. Lalu, akhir-akhir ini dengan susah payah kita telah berusaha melawan Panembahan Sekar Jagad. Apakah kita akan mengundang lawan di dalam selimut sendiri? Kitambi menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua itu menjadi kehilangan harapan untuk dapat membujuk Bramanti. Karena itu, maka ia pun tidak mendesaknya lagi. Sementara itu Ibu Bramanti masih juga terisak. Hatinya serasa menjadi terluka. "Ibu," berkata Bramanti, "aku sama sekali tidak ingin melukai hati Ibu. Namun sebaiknya Ibu tidak sekadar berbicara dengan perasaan seorang ibu, tetapi aku berharap Ibu memandang ke dalam lingkungan yang lebih luas. Lingkungan keluarga kita yang kecil dan keluarga seluruh Kademangan Candisari." Ibunya sama sekali tidak menjawab. "Aku minta maaf Ibu, bahwa kali ini aku terpaksa menyulitkan perasaan Ibu. Tetapi aku harap Ibu pun dapat mengerti." Ibunya masih tetap berdiam diri. Bramanti pun kemudian terdiam untuk sejenak. Betapa berat perasaannya menghadapi persoalan yang ternyata datang terlampau cepat untuk dipecahkannya. Di kepalanya seakan-akan berputar bayang-bayang kakaknya Panggiring, ibunya, Kitambi, dan bahkan ayahnya yang sudah tidak ada lagi. Meskipun sudah terlampau lama peristiwa itu terjadi, namun seakan-akan tergambar jelas betapa buruknya hubungan antara kakaknya Panggiring dengan ayahnya itu. Dan yang semakin jelas pula, mengatasi semuanya adalah bayangan Ratri yang selalu bertanya kepadanya, "Kapan Panggiring kembali?" Tidak, ia menggeram di dalam hatinya, Panggiring tidak akan kembali. Bramanti mengangkat kepalanya ketika ia mendengar suara ibunya di antara isak tangisnya. "Jadi kau sudah mengambil keputusan, Bramanti?" "Terpaksa Ibu, aku tidak bersikap lain." Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Apa boleh buat? Kalau ia memaksa Bramanti untuk menerima Panggiring, maka akibatnya akan semakin parah. Seandainya keduanya berkeras hati, maka akan mungkin sekali terjadi benturan di antara mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, baginya akan sama saja akibatnya. Keduanya adalah anak-anaknya, karena itu, biarlah ia mengorbankan dirinya. Ia sendiri yang akan menolak kedatangan Panggiring. Biarlah ia memikul akibat dari penolakan itu. Biarlah Panggiring marah kepadanya. Dengan demikian, ia akan dapat menghindarkan pertengkaran antara kedua anaknya. Karena itu, ketika ia sudah tidak dapat mengharap untuk membuka hati Bramanti,
Perempuan tua itu pun berkata kepada Kitambi, "Kitambi, aku sudah berusaha untuk meyakinkan Bramanti bahwa sebaiknya Panggiring dapat diterima. Tetapi ia mempunyai alasan-alasan untuk menolaknya. Karena itu, maka sebaiknya Kitambi mengatakan kepadanya bahwa sebaiknya ia mencari tempat yang lain. Katakan kepadanya bahwa aku, ibunya, bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah meninggalkan dunianya yang kelam itu. Namun sayang, bahwa rumah ini tidak dapat menampungnya lagi." Kitambi menundukkan kepalanya. Alangkah beratnya untuk mengatakan hal itu kepada Panggiring. Ia adalah orang yang menyebut dengan penuh pengharapan agar Panggiring dapat mengisi kademangannya yang sedang selalu diganggu oleh Panembahan Sekar Jagat. Tetapi ia gagal. Terbersit seperti kekecewaan Kitambi atas Bramanti yang selama ini dikaguminya. Memang, orang tua itu pun menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna dalam segala hal. Bramanti yang rendah hati, berperasaan halus yang tidak mendendam meskipun ayahnya telah terbunuh dengan cara yang mengerikan, tetapi ia tidak dapat membuka hatinya untuk menerima kakaknya. Kakak seibu, tetapi Kitambi dan ibunya tidak dapat melihat isi hati Bramanti dalam keseluruhan. Mereka tidak dapat melihat alasan-alasan yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati anak muda itu. "Kitambi," berkata Nyai Pruwita, "temuilah anak itu sekali lagi. Katakanlah kepadanya, akulah yang berkeberatan untuk menerimanya." "Bukan ibu," potong Bramanti, "akulah yang berkeberatan." "Itu tidak bijaksana Bramanti. Panggiring akan dapat mendendammu, tetapi tidak demikian kepadaku. Apakah salahnya kalau ia memang akan mendendamku ibu? Aku sama sekali tidak berkeberatan." "Bramanti," suara perempuan itu menjadi parau, "agaknya kaulah yang mendendamnya." Bramanti terperanjat, "Kenapa aku mendendamnya? Aku tidak mendendam kepada siapapun juga ibu. Bahkan kepada orang-orang yang telah membunuh ayahku. Kalau begitu, kau harus melepaskan setiap persoalan dengan kakakmu. Biarlah aku yang menolaknya." Kemudian kepada Kitambi ia berkata, "Ingat Kitambi, akulah yang menolaknya." Ketika Bramanti akan menyahut, ibunya cepat-cepat mendahuluinya, "Jangan menolak Bramanti." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Kitambi masih saja menundukkan kepalanya. Tetapi ia menangkap maksud Nyai Pruwita, sehingga karena itu, meskipun ia tidak menjawab, namun kepalanya terangguk-angguk kecil. "Begitulah Kitambi," berkata Nyai Pruwita kemudian, agaknya Bramanti sudah tidak akan merubah pendiriannya. "Maaf ibu," sahut Bramanti, "aku terpaksa." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Karena itu, biarlah pamanmu Tambi berusaha untuk bertemu lagi dengan Panggiring." "Baiklah," berkata Kitambi, "aku akan menemuinya. Aku akan menyampaikan keputusan kalian seperti pesan Nyai." "Terima kasih Kitambi," desis perempuan tua itu. "Aku minta diri, aku kira tidak ada lagi yang harus dibicarakan." Nyai Pruwita mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sudahlah Nyai." Kemudian kepada Bramanti ia berkata, "Baik-baiklah menjaga ibumu Bramanti." Bramanti mengerutkan keningnya, tetapi ia menangkap kesan yang aneh pada pesan Kitambi itu. Dan kesan itu ternyata tetap tergores di dinding jantungnya. Sepeninggalan Kitambi, Bramanti pun turun ke halaman. Seperti biasanya ia pergi ke kandang. Tetapi terasa kini betapa sepi halaman rumahnya yang demikian luasnya. Terbayang wajah Kitambi yang kecewa. Dan Bramanti pun kemudian terbaring di atas setumpuk jerami sambil mencoba melihat ke dalam dirinya sendiri. "Paman Tambi pasti menjadi kecewa," katanya di dalam hati. "Tetapi apa boleh buat, aku tidak dapat berbuat lain." Tetapi pada saatnya ia akan menyadari bahwa aku telah bertindak tepat. Namun kemudian terngiang juga suatu tuduhan dalam dasar hatinya, "Kau terlampau mementingkan dirimu sendiri Bramanti. Bukankah kau menjadi cemburu bahwa setiap kali Ratri selalu bertanya kepadamu tentang Panggiring? Dan bukankah kau pernah juga mendengar bahwa ayah Panggiring, suami ibumu sebelum ia kawin dengan ayahmu adalah seorang Demang? Demang Kademangan Candisari." "Tidak, tidak," Bramanti menggeram, "aku tidak memikirkan itu semua. Aku memikirkan masa depan Kademangan ini." Tetapi bagaimanapun juga Bramanti tidak dapat menghindarkan diri dari pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dengan demikian ia telah menyakiti hati ibunya.
Selama ini ia berusaha untuk menyenangkan hati perempuan tua itu, menumbuhkan kembali kebanggaan serta kepercayaan kepada diri dan keluarganya. Namun tiba-tiba ia sendirilah yang telah merobek kegembiraan yang sedang mulai dinikmatinya. Apa boleh buat, apa boleh buat, aku telah melakukannya dengan terpaksa sekali. Dalam pada itu, Kitambi pun melangkah dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Ia menjadi kecewa sekali. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menyampaikannya kepada Panggiring, yang tentu akan menjadi sangat kecewa pula. Anak itu merasa bahwa dunia di luar dunianya yang hitam itu ternyata tidak dapat menerimanya kembali. Kalau kekecewaannya itu telah mengguncangkan perasaannya, maka ia akan segera terlempar kembali ke dalam dunianya yang lama, justru dengan dendam yang semakin parah di dalam dirinya, terhadap dunia di luarnya, berkata Kitambi di dalam hatinya. Kasihan perempuan itu, desisnya. Ketika seseorang menyapanya, Kitambi menjadi terperanjat, sehingga terbata-bata ia menjawab, "Oh, aku baru dari rumah Bramanti." Sambil mengerutkan keningnya orang itu bertanya, "Kenapa begitu tergesa-gesa?" "Tidak, aku tidak tergesa-gesa." Orang itu tersenyum, dan Kitambi pun mencoba untuk tersenyum pula. Malam-malam berikutnya, dengan dada berdebar-debar Kitambi selalu berada di sawahnya, menunggu kalau-kalau Panggiring menemuinya, sehingga hampir setiap malam ia terlambat sekali pergi ke Kademangan. Perubahan itu ditangkap oleh Bramanti sebagai suatu pernyataan kecewa Kitambi atas sikapnya. Betapapun, namun Bramanti setiap kali harus berdesis, "Apa boleh buat? Apa boleh buat?" Dengan demikian, maka hubungan antara anak muda itu dengan Kitambi menjadi agak kaku karenanya. Namun Kitambi adalah orang tua yang bijaksana. Selagi ia menyadari dirinya, maka ia selalu mencoba menghilangkan semua kesan yang ada padanya tentang kecewa yang tergores di dalam dadanya. Ia berusaha untuk tidak merubah sikapnya, kebiasaan-kebiasaan yang lain-lain, dan pembicaraan-pembicaraan setiap ia bertemu dengan Bramanti. Tetapi satu yang tidak dapat disembunyikan, bahwa ia menjadi selalu lambat datang ke Kademangan. Bahkan kadang-kadang hampir pagi ia baru muncul memasuki halaman. Beberapa malam berturut-turut dengan gelisah Kitambi selalu duduk saja di pematang sawahnya. Kadang-kadang saja ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Namun sampai hari keempat, Panggiring masih juga belum menemuinya lagi. Apakah anak itu sudah dapat menduga bahwa permintaannya itu akan ditolak, desis Kitambi, kemudian kasihan. Tetapi pada malam berikutnya, dengan dada berdebar-debar Kitambi melihat sesosok tubuh berjalan menyusur pematang mendekatinya. Ternyata bahwa orang itu adalah Panggiring. "Kau Panggiring?" bertanya Kitambi. "Ya, Paman, kemarilah, duduklah." Langkah Panggiring yang ragu itu sangat terkesan di hati Kitambi. Sama sekali bukan langkah seorang perampok yang pernah menguasai daerah yang luas di pesisir utara. Langkah itu adalah langkah seorang yang penuh dengan kebimbangan dan kecemasan di dalam dirinya, tanpa kepercayaan kepada diri sendiri. "Duduklah, terima kasih Paman," jawab Panggiring sambil duduk. "Aku menunggumu setiap malam di sini," berkata Kitambi. "Aku ragu-ragu Paman," jawab Panggiring, "ketika aku menemui Paman beberapa malam yang lampau, beberapa orang melihatku dan menyapaku." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Untunglah bahwa aku berhasil bersembunyi." Kitambi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian aku melihat pengawasan yang semakin ketat di setiap malam, sehingga aku memerlukan waktu untuk mencari celah-celah penjagaan dan pengawasan itu." "Ya," jawab Kitambi, "orang itu telah melaporkan kepada Bramanti dan kemudian telah didengar oleh Ki Jagabaya pula. Temunggul, pemimpin pengawal Kademangan, telah mengatur penjagaan yang lebih ketat lagi. Tetapi aku yakin bahwa kau akan dapat menemukan celah-celah dari penjagaan itu, seperti ternyata pada malam ini." "Ya Paman," sahut Panggiring, "aku memang mengharap segera dapat menemui Paman. Aku ingin segera mendengar penjelasan Ibu dan Bramanti tentang permintaanku." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. "Apakah Paman telah sempat menyampaikannya?" "Ya, Ngger, aku sudah menyampaikan kepada mereka." Lalu, Kitambi tidak segera menjawab. Debar di dadanya terasa semakin tajam mengguncang-guncang jantungnya. "Apakah jawab Ibu dan Bramanti Paman?" Kitambi masih berdiam diri.
Terasa tenggorokannya seperti tersumbat. Kalimat-kalimat yang sudah disusunnya sama sekali tidak mampu dilontarkannya lewat mulutnya. Namun Kitambi itu terperanjat ketika ia mendengar Panggiring berkata, "Aku sudah menduga paman, bahwa ibu dan Bramanti tidak dapat menerima aku kembali." "Bukankah begitu? Dari mana kau tahu Panggiring?" bertanya Kitambi dengan serta-merta. "Aku hanya menduga paman, tetapi agaknya demikianlah yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi, kau dapat tinggal di rumahku Panggiring. Aku mempunyai rumah meskipun tidak begitu baik dan besar, tetapi cukup untuk menerima kau. Bukankah kau hanya seorang diri?" Kitambi terdiam sejenak, dan suaranya menjadi parau. "Atau, kau dapat mengambil halamanku secukupnya. Halamanku pun cukup luas. Kau dapat membuat sebuah pondok kecil di halaman rumahku. Pondok seperti kau inginkan, yang akan kau buat di halaman rumah Bramanti." Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada yang dalam, "Terima kasih paman. Aku sangat berterima kasih kepada Paman Tambi. Tetapi aku terpaksa tidak dapat menerimanya. Kenapa? Adalah kurang bijaksana bagiku. Apabila aku tinggal di rumah orang lain, sedang di kademangan yang sama keluargaku bertempat tinggal." "Tetapi, itu tidak apa Panggiring. Kau sudah mencoba menghubungi keluargamu. Tetapi keluargamu menolak. Penolakan ibu dan Bramanti itu wajar sekali paman. Aku sama sekali tidak bersakit hati. Aku memang anak yang sudah terbuang." "Ah," Kitambi berdesis, "tidak. Bukan begitu. Tinggallah di rumahku sehari 2 hari. Terima kasih paman. Tetapi, kalau kau menolak tinggal bersamaku, kemana kau akan pergi?" Panggiring tidak segera menjawab. "Panggiring," berkata Kitambi, "sebenarnya penolakan ibumu itu ada juga alasannya. Ibumu ingin agar kau bertempat tinggal di tempat yang sama sekali tidak mengenal kau. Kau akan dapat hidup sewajarnya tanpa prasangka apapun seperti kau tinggal di kademangan Candisari." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ibu memang benar." Kitambi mengerutkan keningnya. Ia yakin akan kata-kata Panggiring itu. Namun kemudian Panggiring meneruskan, "Di kademangan ini, yang setiap orang sudah mengenal aku di masa aku remaja, pasti akan selalu berprasangka dan bahkan mencurigaiku." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ibu memang bijaksana, terlalu bijaksana. Akulah yang bodoh, yang selama ini tidak pernah sempat membuka mata dan hati. Aku tidak pernah berbuat sesuatu untuk ibu dan keluargaku. Adalah sepantasnya bahwa aku tidak akan segera dapat diterimanya." Kitambi menggigit bibirnya menahan haru. Terngiang kata-kata Bramanti, bahwa kakaknya sama sekali belum pernah berbuat apapun untuk ibunya. Meskipun Panggiring tidak mendengar kata-kata itu diucapkan, namun ia telah menyatakan pengakuannya. Pengakuan yang jujur dan bersih. "Tetapi itu tidak perlu kau lakukan Panggiring. Kau lebih baik tinggal bersamaku. Betapapun besarnya prasangka orang-orang di sekitarmu, tetapi kalau kau berhasil membuktikan bahwa kau telah berubah, maka semuanya akan menjadi baik. Seperti juga sikap orang-orang Candisari terhadap Bramanti." Demikianlah cerita jilid 7 bagian ketiga ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.